Hai kawan Elora, selamat datang kembali di konten mereview barang-barang. Jadi perkenalkan, nama gue Reza. Gue di sini anak magang. Jadi ya kalau kalian asing dengan muka-muka gue, mohon maaf gitu. Karena kan sebelumnya ada lah yang mereview teman-teman kita dari sini. Jadi seberapa banyak dari kalian yang tahu kalau misalnya di dunia fotografi itu ada yang namanya adapter atau lens adapter. Ya mungkin bahasa Inggrisnya begitu kali ya. Di video kali ini kita mau ngebahas tentang lens adapter. Jadi di sini kita udah ada barangnya dan juga sudah ada gear yang mau disambungkan ya. Nah sebelumnya pasti banyak dari kalian pertanyaan gini, bisa nggak sih Kak kalau misalnya lensa Canon ke body Nikon gitu, atau lensa Sony ke body Canon gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, tergantung dari si adapternya ini. Nggak semua merek adapter itu menciptakan adapter untuk semua body atau untuk lensa gitu. Nah jadi yang kita punya kali ini mereknya Comlight ya. Yang pertama kita ini punya Comlight dan dia itu adapter lens dari lensa Canon, lensa EF ke body Sony atau E-mount. Nah di sini langsung aja nih ya, kita pasangin lensanya. Nih, kita pasang dulu adapternya sampai bunyi klek. Nah, kalau udah bunyi klek, nah itu baru udah kepasang. Tapi kalau bunyi krak, nah lu harus bawa ke Elora minta baru lagi gitu. Ya beli baru ya. Habis itu kita di sini ada lensa 1635 dari Canon yang tentunya yang USM 2 ya, L2 USM. Lensanya mahal. Langsung kita sikat aja nih. Nih guys, sebelumnya ini kan ada yang merah-merah. Nah, ini tuh biar kalian gampang. Aduh, aku nggak klek. Nah, ini harus kalian ketemuin merah sama merah. Gitu. Nah, jadi biar sampai bunyi klek. Nah, cakep kan? Nah, ini dia barangnya. Udah jadi kan? Cukup keren juga ya kalau misalnya lensa Canon yang lumayan gede, terus juga sama body Sony yang begitu compact istilahnya ya. Jadi kayak keren banget gitu. Jadi megangnya juga kayak wise banget gitu, kayak gila gue pede banget nih, kayak kamera gue paling mahal gitu. Nah, sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangannya, gue mau ngasih tahu nih cara nyopot lensanya ya, cara nyopot dari adaptor sama lensanya. Itu di sini dia ada kayak ceklikan gitu, nggak tahu bukan ceklikan ya, pokoknya ada kayak trigger gitu. Nah, cara copotnya tinggal mundurin ke belakang, set, puter lensanya ke arah berlawanan sampai ketemu dia titik merah tadi baru copot. Nah seperti itu, dan cara pasangnya sama kayak yang di awal tadi, ketemuin merahnya sampai bunyi klep begitu. Karena setiap barang yang diciptakan punya kekurangan dan kelebihannya pastinya. Pertama kita bahas dulu kelebihannya. Kelebihannya itu kalau dipakai di sini itu dia enak gitu kan. Kalau untuk single shotnya itu udah pasti cepet ya kan, kayak cekrik gitu. Nah bisa dengar sendiri kan. Dia kelebihannya itu dia di sini harusnya ada itunya, mount buat tripodnya. Nah jadi itu memudahkan kalian banget kalau misalnya kalian pakai lensa yang panjang-panjang ataupun misalnya nih pakai lensa yang 100 gitu kan. Nah, terus kalian bingung nih, nempelin kalau ke body nanti turun. Nah, tenang aja. Di Comlight nanti dia tersedia juga di sini mount untuk tripodnya. Di barangnya segede gini dan itu memudahkan banget dan bikin stabil di tripodnya. Jadi nggak ke belakang banget atau nggak, biasanya kan berat di depan. Nah, dia nggak terlalu berat ke depan gitu. Jadi dia pas gitu di tengah-tengah. Kita bahas kekurangannya nih. Nah kekurangannya selama gue pakai ini, autofocus continuousnya itu dia di kameranya itu dia kebacanya tuh disable. Nih gue kasih lihat aja dari sini ya. Pertama gini, kita pindahin dulu ke mode video ya. Udah habis itu kita waktu ke fokus mode ini, nah itu dia nggak bisa teman-teman. Nah jadi dia kayak ke disable gitu dari ininya, sistemnya. Jadi itu kekurangan yang pertama gitu. Jadi kalau untuk video dia nggak bisa kayak continuous gitu. Mau tidak mau ya,
itu harus manual shoot teman-teman. Jadi manual fokus, sorry bukan manual shoot, manual fokus. Kalian harus, misalnya objeknya kalian gitu agak capek sedikit, cuma itu ya akan melatih feeling kalian lah, gitu kan. Supaya nanti kalau misalnya kalian autofokusnya nggak jalan atau rusak atau gimana, jadi kalian bisa mainin ini ya pakai feeling, gitu, ngelatih feeling kalian supaya ngambil videonya bagus. Kelemahan yang kedua itu dia selain nggak bisa di manual fokusnya, dia gini, kadang nggak semua body kamera dan nggak semua lensa itu kan bagus-bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang dari harganya yang kurang mid ke atas atau mid ke bawah gitu kan, atau ke bawah ke mid gitu. Misalnya nih, ini kan yang kita pakai kan Sony A6400. Nah kalau gua kan ada kamera Sony A6000 nih. Nah, waktu gue cocokin Sony A6000 ini pakai Comlight, lalu gue ada lensa 100 mili yang makro ya, teman-teman, dari ultrasonic juga. Nah, waktu gue gabungin keduanya pakai adapter ini, itu dia agak fokusnya tuh hunting gitu. Jadi kayak dia tuh kayak nyari dulu, dia kan. Pertama nyari terus dia agak muter baru fokus. Dan dia nggak fokus ke apa yang gue tuju gitu. Jadi kadang suka fokusnya ngawur kemana gitu. Mungkin ini bisa lebih advance kalau misalnya dia disambungin ke misalnya nih yang kayak gue pakai nih sekarang nih A6400 sama Canon 1635 ini. Nah mungkin dia untuk single shotnya itu lebih kayak cepet langsung set gitu. Tapi kalau untuk di misalnya kalau kalian ada yang punya A6000 ataupun Sony A5100 itu mungkin adapternya juga agak pilih kasih sih, tapi gue nggak tahu juga lah ya. Mungkin ya karena itu pengalaman gue sendiri. Nah, mungkin kalau kalian yang ada lensa Canon ataupun body yang sama kayak gue A6000, mungkin kalian nanti bisa komen di bawah. Ya sharing pengalaman kalian di bawah ya. Gue pakai ini nih bang gitu, atau ini gue pakai ini kak. Nah kalian jelasin aja. Balik lagi ke pengalaman gue. Nah kalau kalian ada yang pakai lensa yang nggak dibilang nggak murah sih, maksudnya lensa yang bangsa 3 juta, bangsa 4 juta gitu kan. Kayak misalnya gua tadi lensa 50 yang non STM gitu kan, mungkin yang masih generasi lama, itu untuk fokus ke barang itu dia agak lama. Nah, buat kalian nih yang cari-cari apa sih adaptor yang murah gitu kan. Jadi gue punya rekomendasi nih, daripada kalian beli yang merek tulang-tulang itu tapi budget kalian tidak nyampe ya kan, atau ketat budget kalian. Nah, kalian bisa beli Comlight ini. Sebelum kalian beli, kalian harus cocokin dulu sama mount body kalian sama lensa kalian gitu. Dan kodenya ini ya. Jadi mungkin nanti di adapternya itu tulisannya bukan E gitu, E mount gitu, mungkin enggak ya. Kodenya adalah ini, EF strip next. Nah, itu untuk masukin lensa Canon ke body Sony. Nah, jadi untuk harga Comlight ini, si lensa Canon ke body Sony ini harganya itu 850.000. Ya mungkin ada sedikit mahal, cuma ya sangat worth it banget sih kalau misalnya kalian yang pakai body Sony terus lensanya Canon, karena benefitnya lumayan lah gitu kan. Kalau buat kalian yang sering hunting mau cepet gitu, nah ini cocok banget. Kalian bisa kunjungin website kami atau marketplace kita di sini kalau kalian mau beli ya, di sini nih, di sini. Lalu kalau kalian nih misalnya bingung kalian mau cari adapter apa, nah kalian bisa DM kita di sini. Oke, kawan Elora, mungkin segitu aja reviewnya. Mohon maaf nih kalau masih berantakan untuk nge-reviewnya. Namanya juga anak magang ya kan. Ya kalau salah-salah sedikit ya dimaafin lah. Mungkin nanti gua akan improve lebih bagus lagi cara mereviewnya. Dan jangan lupa kawan-kawan Elora, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa membantu gua untuk mendapatkan uang yang lebih banyak tentunya, dan menjadi talent tetap di sini supaya nggak magang-magang ya kan. Nah, jadi sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye bye. Cheers.